Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Sahibul fadilah wal karamah Syekh Ahmad Muhammad Habib Yusuf, atalallahu umrahu wa baqa'ahu wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Yang saya hormati, saya muliakan, dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para pembina, guru-guru Madrasah Aliyah Program Keagamaan Mantiga Kota Makassar yang sangat kami cintai, anak-anakku sekalian, secara khusus kepada para alumni yang insya Allah akan melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan tentu saja yang paling istimewa dan paling berbahagia yaitu para orang tua dari 12 alumni kita yang insya Allah akan melanjutkan studinya. Saya sebutkan paling berbahagia karena sebetulnya anak-anakku tentu sangat berbahagia bisa mewujudkan cita-citanya, tapi sebetulnya orang tua kalian yang jauh lebih berbahagia lagi. Kami selaku guru pembina di Manpeka pertama sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya di madrasah ini, sehingga kami juga mudah-mudahan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari anak-anak kita. Semoga insya Allah kesalehan, kealiman, ketakwaan dari anak-anak kita itu bisa menjadi salah satu sarana yang akan menarik kami selaku guru pembina di madrasah ini untuk mendapatkan ridhonya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan sekaligus sebagai yang diamanahi di madrasah ini, kami semua mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan kami dalam menjaga amanah dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya diberi amanah untuk mewakili guru pembina di madrasah ini untuk menyampaikan beberapa nasihat kepada anak-anak kita. Meskipun sebetulnya di madrasah kita ini Pak, banyak yang lebih pantas, lebih layak, lebih berhak untuk menyampaikan nasihat itu. Karena sering sekali apa yang tidak terlihat itu jauh lebih bernilai daripada apa yang terlihat. Kadang-kadang yang nampak, yang menonjol itu justru nilainya tidak seberapa dengan apa yang tersembunyi. Jantung kita ini adalah bagian tubuh yang sangat vital, tapi jantung tidak pernah mau menonjolkan dirinya.
Coba kalau misalnya tiba-tiba di suatu waktu jantung ini protes, masa yang menampakkan diri cuma hidung saja, cuma telinga. Saya juga sekali-kali ingin menampakkan diri keluar, kan justru jadi bahaya. Jadi di madrasah ini sejak awal saya pribadi diamanahi di sini tahun 2000 bulan Desember. Ini sudah 20 tahun lebih. Sejak awal di madrasah ini sampai hari ini, saya merasakan bahwa di madrasah ini ada keberkahan. Dan nuansanya itu mirip dengan apa yang kami rasakan ketika di Al-Azhar. Jadi itu susah untuk dijelaskan dengan logika. Ya saya menyederhanakannya dengan mengatakan itulah berkah. Di Al-Azhar, waktu kami kuliah di sana, saya tidak tahu setelahnya itu, tidak ada absensi. Mau masuk belajar, tidak masuk belajar itu tidak menentukan lulus tidaknya. Kelulusan itu ditentukan dari hasil pekerjaan pada saat ujian 3 jam. 3 jam ujiannya, 20 halaman lembarannya. Itu yang menentukan. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin selama 6 bulan itu tidak pernah masuk di kampus. Saya juga pernah seperti itu. Waktu tingkat 4, dia 1 kali tidak pernah masuk di kampus setelah tingkat 4. Beda waktu masih tingkat 1, hampir tiap hari masuk di kampus. Tapi itulah berkahnya ilmu. Guru kami yang mulia senantiasa memberikan pesan, tajidunal ilma fi kulli syai'. Kamu bisa mendapatkan ilmu di mana saja kita bisa dapat ilmu. Walakin tajiduna barakatal ilmi fis shalihin. Tapi kalian hanya akan bisa mendapatkan berkahnya ilmu pada orang-orang yang soleh. Nah, doakan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ya kami guru pembina di sini yang belum layak untuk dimasukkan dalam kategori orang yang saleh itu, paling tidak Allah dekatkan kami ya kepada golongan as-salihin tersebut. Nah itu tentang madrasah ini. Kemudian tagline-nya hampir sama ya tahun lalu, selamat menuntut ilmu warisan para nabi. Inspirasinya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Darda. Dan aku sudah hafal semua, kita sudah pelajari itu di pelajaran hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, wa fi riwayat yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitana fil ma. Wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Wa innama warrasul ilma. Faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang menempuh satu jalan apa saja demi mencari satu ilmu apa saja asal manfaat, maka Allah akan mudahkan baginya meniti jalan menuju ke surga. Sungguh para malaikat itu senantiasa membentangkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai tanda keridhaan bagi mereka. Dan orang yang berilmu akan diminta ampunkan oleh para malaikat yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, bahkan oleh ikan yang ada di lautan. Semua meminta kepada Allah agar orang yang berilmu diampuni dosanya.
Sehingga saya pernah baca ada seorang sufi, ya, memang ini mungkin sulit untuk diteladani. Ada seorang sufi yang tidak mau menangkap ikan yang ada di laut karena mengurangi jumlah makhluk yang akan meminta ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Kan jadi disebut begitu. Jadi ikan-ikan di laut pun meminta kepada Allah supaya dosanya orang yang berilmu itu diampuni. Nah, ini kan susah kita teladani. Kemudian keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah saja tanpa dasar ilmu itu seperti keutamaan rembulan atas bintang-bintang. Nah, lalu kemudian Nabi sampaikan, para ulama itu ahli warisnya Nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan uang emas, uang perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu warisannya para nabi, sungguh dia telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Jadi mudah-mudahan anak-anakku betul-betul memanfaatkan kesempatan selama di sana untuk mengambil ilmu yang merupakan warisan dari para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu dibutuhkan modalnya, prasyaratnya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu pernah berkata, dan saya yakin anak-anakku hafal semualah bait syairnya, ya. Lan tanalal ilma illa bisittah. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu secara sempurna kecuali dengan 6 hal. Apa itu? Yang pertama, zakaun. Yang kedua, hirsum. Kemudian yang ketiga, wa istihadun. Sebagian riwayat menyebut wa istibarun, maknanya sama. Lalu yang keempat, wa bulghah. Lalu yang kelima, wa suhbatu ustaz. Dan yang keenam, tulu zaman. Itu 6 modal untuk dapat ilmu yang utuh, yang sempurna. 1, zakat, kecerdasan. Kan anakku udah pastilah ada modal ini, modal kecerdasan. Dan mungkin bisa lulus melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar kalau tidak punya zakat, modal kecerdasan. Yang kedua, hirsum, keinginan yang besar. Kalau setengah-setengah saja keinginannya, sulit untuk dapat kesuksesan. Ya, mesti utuh. Ya, keinginannya besar. Kemudian yang ketiga, istibar, kesabaran. Riwayat lain ijtihad, kesungguhan, sungguh-sungguh. Lalu yang keempat, bulghah, mesti ada modalnya. Sehingga di sebagian riwayat disebut wadirham, ya ada modal, karena orang tuanya siap untuk memodali kan. Tinggal anak-anakku kesungguhan. Nah, yang kelima ini penting juga, suhbatu ustaz, ditemani oleh seorang ustaz, seorang guru, ya, sehingga kita bisa belajar secara otodidak, belajar sendiri, tapi hasilnya yakinlah tidak akan sama kalau kita dibimbing oleh seorang guru. Saya ingin pesan kepada anak-anakku, selama di Mesir, di Al-Azhar, carilah guru yang bisa mengajarkan ilmu tentang nafs, jiwa, ilmu tentang qalbu, tentang hati, dan ilmu tentang ruh. Kalau sederhananya, cari seorang sufi yang bisa mengajarkan pada anakku ilmu tentang tasawuf. Ya, kalau sekedar belajar ilmu yang mengisi akalnya anakku sekalian, kehidupan ini akan gersang. Jadi belajarlah tentang ilmu jiwa, belajar tentang ilmu qalbu, ilmu hati, dan belajar tentang ilmu ruh. Karena hanya guru yang punya pengetahuan tentang itu semua yang benar-benar akan membimbing anak-anakku dengan sepenuh rasa cinta, ya, dengan penuh kasih sayang. Kalau hanya sekadar mentransfer pengetahuan, banyak yang bisa melakukan itu. Dengan kecanggihan teknologi kita bisa dapat ilmu melalui media internet, media sosial. Akan tetapi cinta, kasih sayang, karakter yang baik itu hanya akan bisa diperoleh melalui seorang guru yang mengetahui tentang jiwa, tentang hati, dan tentang ruh. Cari ya guru. Banyak di Al-Azhar seperti itu, ya banyak. Saya itu di sana itu belajar kepada
beliau sudah diwafatkan oleh Allah SWT, qaddasallahu sirra, Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Itu ceritanya unik Pak, maaf saya cerita sedikit. Beliau dosen ilmu tasawuf di Al-Azhar. Materinya, bukunya itu tipis sekali, paling tipis di antara 14 maddah yang lain, paling tipis. Sehingga menurut pertimbangan akal ini paling mudah lah insya Allah untuk lulus. Tapi apa hasilnya? Dari 14 mata kuliah, ini ilmu tasawuf saya Pak yang tidak lulus. Tidak lulus. Tapi itu caranya Allah. Caranya Allah untuk mendidik dan mengajar. Akhirnya saya datangi beliau. Bukan untuk bertanya kenapa saya tidak lulus. Saya belajar kepada beliau. Ya. Dan beliau adalah seorang mursyid Tarikat Naqsabandiyah di Mesir. Kalau di kampus, ya kedudukannya di bawah rektor. Tapi ketika di Tariqah, di zawiyahnya, maka rektor itu di bawahnya beliau. Rektornya Dr. Umar Hashim, di bawahnya beliau. Setiap kali kumpul di majelis zikir, beliau ganti songko alasarnya, songko yang menunjukkan rektor diganti dengan songko putih. Beliau katakan bahwa ta'zim kepada Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmah kepada beliau. Saya pesankan, cari ya seorang sufi, guru yang bisa mengajarkan tentang ilmu hati, jiwa dan ruh. Kemudian yang tulus sama, butuh waktu yang panjang supaya tidak merasa jenuh. Jangan sampai hanya beberapa bulan saja di sana sudah langsung mau pulang dan sebagainya. Ya. Terakhir yang ingin saya pesankan kepada anak-anak sekalian, nanti kita juga mengharapkan dari Bapak Kepala Madrasah pesan-pesan lanjutannya. Yang ingin saya pesankan pada anak-anak sekalian bahwa mungkin kami terlalu egois ya kalau meminta banyak kepada kalian. Tapi izinkanlah kami sebagai orang yang pernah diamanahi oleh Allah untuk mengajar, mendidik anak-anakku selama di sini. Kalau boleh kami minta, jangan dilupakan madrasah ini. Kalau kami minta kembali ke sini mengajar, barangkali terlalu egois. Dunia kalian di luar sana itu luas. Ya. Kalau kami mengatakan balik ke Indonesia, ya siapa tahu kalian lebih bermanfaat kalau di luar negeri. Saya tidak akan minta untuk itu. Tapi satu saya minta, tolong jangan dilupakan madrasah ini. Dalam doa-doanya paling tidak. Doakan semoga Allah selalu memberikan kebaikan, keberkahan untuk madrasah ini dan menghindarkannya dari hal-hal yang buruk. Guru-guru yang ada di sini semoga selalu diberikan oleh Allah SWT keikhlasan, kesabaran, ya, dan kesungguhan. Begitu juga semua yang diamanahi untuk di madrasah kita ini, kepala madrasah, semua mudah-mudahan semua diberikan oleh Allah SWT ya kesehatan, kekuatan lahir batin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk anak-anakku sekalian. Semoga Allah SWT memudahkan kalian semua untuk meraih cita-citanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.